Bentar ya. Ya. Kelihatan share screen-nya ya. Sudah kelihatan ya. Kelihatan, Pak. Oke. IP security, Internet Protocol Security. Tentu kalau begitu kita diasumsikan sudah memahami tentang IP ya. Kemudian diasumsikan kita sudah memahami tentang konsepnya dan penerapannya pada layer OSI atau TCP/IP. Nah, sekarang kita akan lihat outline-nya adalah protokol desain, IP security arsitektur, paket enkapsulasi antara tunnel dan transport, lalu autentikasi header, enkapsulasi security payload atau ESP, key management, dan internet key exchange, IKE. Ya, sekarang kita akan lihat security pada jaringan komputer. Ini beberapa algoritma sudah kita singgung. Kita lihat mulai dari teorinya, kemudian kekompleksannya, kemudian penerapannya, apakah dia primitif seperti RSA dan seterusnya. Lalu kemudian naik ke layer atasnya hingga penerapannya pada firewall. Contoh misalkan di IDS, Intrusion Detection System ya. Nah, kemudian kita coba lihat bedanya enkapsulasi dan tunneling. Enkapsulasi sudah disinggung itu di jaringan komunikasi data. Pada proses komunikasi pada jaringan data, tentu ada enkapsulasi dan dekapsulasi ya. Enkapsulasi adalah proses penambahan informasi tambahan berupa header untuk diteruskan pada layer-layer di bawahnya. Misalkan dari aplikasi data, kemudian di sisi layer di bawahnya transport ada tambahan header, kemudian terus ke bawah hingga internet, hingga link, hingga fisik. Informasi yang ditambahkan ini fungsinya adalah untuk informasi layer yang sebelumnya dia lewatin. Rekapitulasi adalah sebaliknya. Kemudian tunneling. Nah, tunneling ini bedanya adalah dia menyisipkan ya, menyisipkan protokol lain pada layer yang sama atau layer yang di atasnya. Jadi dia menyisipkan sebuah protokol lain. Kita bisa lihat ini secara teorinya. Ini kita lihat gambarannya biar lebih mudah. Misalkan ini ada sebuah frame yang isinya data, kemudian ada IP header, lalu kemudian masuk ke layer di berikutnya di bawah. Itu kita lihat data, kemudian IP header, kemudian ada tambahan. Nah, ada tambahan ESP header, lalu kemudian SP trailer dan ESP autentikasi. Itu di sisi transport. Jika kita lihat di sisi tunnel, maka bedanya adalah dia menambahkan IP header yang baru, di mana berada setelah header tambahan yaitu SP header. Kita lihat di sini. Bedanya kelihatan. Lalu kemudian bedanya lagi adalah pada sisi transport mode, itu kita lihat yang di encrypt adalah data dan SP trailer ya. Tapi kalau kita lihat di sisi tunnel yang di encrypt adalah berikut dengan IP header-nya. Header yang di layer di atasnya. Lalu untuk autentikasi kita lihat di sisi transport itu diautentikasi hingga SP header. Kemudian di tunnel mode juga sampai SP header, tapi include dengan IP header yang bawaan dari atasnya. Itu bedanya beberapa antara transport dan tunnel mode. Lalu kemudian kita lihat lagi perbedaannya pada contoh data frame berikut. Nah, ini ada juga frame data dengan ada IP header-nya. Ini adalah original IP paketnya. Lalu kemudian ada autentikasi header ya, AHA. Nah, autentikasi header ini
ditambahkan pada konsep transport mode di antara data dan IP header-nya. Dan ini nanti yang akan dijadiin autentikasi untuk proses security-nya. Lalu kemudian pada tunnel mode itu ada penambahan IP header yang baru ya. Jadi dia menambahkan menyisipkan protokol lain pada layer yang sama atau layer yang di atasnya. Itu tadi pengertiannya. Nah, di sini dia menambahkan IP header yang baru. Lalu kemudian kita lihat jika dia menggunakan enkapsulasi security protocol, kalau tadi menggunakan AHA, autentikasi header, jika dia menggunakan ESP, maka bedanya transport mode dan tunnel mode kita lihat jika transport mode dia akan menambahkan ESP header di antara data dan IP header, dan kemudian nanti yang di-encrypt adalah data dan ESP trailer. Lalu untuk autentikasi include dengan ESP header. Bedanya dengan tunnel mode adalah dia akan membuat duplikasi IP header yang baru pada layer yang sama. Kemudian encrypt-nya mulai dari IP header hingga ESP trailer. Dan autentikasinya mulai dari ESP header dan ESP trailer. Ini adalah dua mode proses transport dan tunnel pada IP security. Nah, lalu kemudian ini adalah secara fungsi perbedaan antara transport mode dan tunnel mode jika dia menggunakan autentikasi header atau enkapsulasi security protocol atau ESP dengan autentikasi lagi. Ini pada IP versi 4 dan IP versi 6. Lalu kemudian kita lihat IP security protocol menggunakan ESP, enkapsulasi security payload protocol. Ya, enkapsulasi security payload protocol. Nah, ini kepanjangannya lebih lengkap. Fungsinya untuk mengencrypt, mengautentikasi dan keamanan data menggunakan kode IP protokol 50. Kemudian standarnya RFC 4303. Lalu bedanya dengan autentikasi header protokol adalah dia menggunakan kode 51 dan berfungsi untuk autentikasi dan security data. Jadi tidak ada enkripsi di sini ya. Jadi kelihatan kalau ditanya di quiz bedanya. Lalu kemudian standarnya adalah 4302. 4302. Nah, sekarang kita coba lihat autentikasi header ini gimana isinya. Jika kita breakdown pada frame data ini dari IP header, AHA, kemudian TCP header, payload, padding, isi autentikasi header ini ada 32 bit, ya, 32 bit. Terdiri dari beberapa macam informasi, ada informasi header berikutnya, ada panjang payload, kemudian sequence number, security parameter index, dan seterusnya ya. Tentu banyak jika kita memberikan setiap informasi pada frame ini. Nah, ini kita lihat dia akan memberikan data untuk data integrasi dan autentikasi IP paket. Kemudian dia juga berfungsi untuk mencegah spoofing, ya, serangan spoofing. Kemudian dia berdasarkan MAC, ya, medium access control. Lalu kita lihat penjelasan dari ESP, enkapsulasi security payload, ya, enkapsulasi security payload protocol. Dia fungsinya adalah memberikan confidentiality, kemudian traffic flow, ya. Lalu kemudian dia dapat juga memberikan autentikasi yang sama seperti autentikasi header. Lalu dia support terhadap model Keepers, DES, 3DES, RC5, dan seterusnya. Yang beberapa sudah kita hitung-hitung di pertemuan sebelum tes. Lalu kemudian
enkapsulasi security payload ini juga banyak penjelasan dan fungsinya, dan salah satunya adalah nanti pada integrity check value ya, integrity check value ya, yang digunakan pada wireless LAN kemarin. Lalu kemudian kita lihat perbedaannya pada konsep penggunaan dari protokol operasi ESP ini dari sisi transport mode dan tunnel mode. Ini kita lihat layernya adalah layer aplikasi, TCP, IP, lalu kemudian IP security. Aplikasi, TCP, IP, IP security, IP lagi. Nah, ini kita lihat penjelasan lebih lengkapnya. Pada sisi aplikasi, misalkan sebuah frame itu isinya data, lalu kemudian pada layer transport itu ditambahkan header TCP, lalu kemudian pada sisi layer network atau IP itu ditambahkan headernya lagi, yaitu IP header. Tapi yang apa namanya, yang belum diduplikasi ya. Lalu kemudian di IP security ini ditambahkan beberapa frame, yaitu ESP header, ESP trailer, dan ESP autentikasi. Lalu kemudian bedanya dengan tunnel mode adalah seperti penjelasan yang tadi, pada sisi TCP sama, pada sisi IP juga sama, pada sisi IP security ini akan ditambahkan ESP header, ESP trailer, dan ESP autentikasi, tapi pada ujung-ujungnya ya. Kalau di sini disisipkan, kalau di sini diletakkan pada ujungnya. Lalu kemudian akan diduplikasi IP header pada layer berikutnya. Ini kelihatan bedanya. Lalu kemudian format dari paket ESP ini, jika kita lihat dia juga panjangnya 32 bit. Kemudian terdiri dari beberapa informasi, ada security parameter index, ada sequence number, ada payload data, padding, kemudian integrity check value juga ya, yang tadi digunakan juga pada konsep wireless LAN security. Lalu salah satu kegunaan dari ESP ini bisa untuk anti replay ya, anti replay, yaitu mengantisipasi serangan yang menggunakan replay attack. Dia menggunakan konsep window, di mana ini ada W, panjang windownya, dan kemudian dia akan bisa sliding ya, dan dia bisa bergeser tergantung nanti dari posisi serangannya. Ini pengantarnya saja ya, sekilas untuk memberikan informasi salah satu kegunaan dari enkapsulasi security payload protocol, yaitu anti replay. Lalu kemudian kita coba lihat lagi pada blok frame dari ESP enkripsi dan autentikasi. Kita lihat yang atas adalah before applying ESP ya, sebelum datanya disisipkan ESP. Lalu kemudian yang bawah adalah yang sudah tapi menggunakan transport mode, dan yang bawah lagi menggunakan tunnel mode. Kita lihat di sini ini data, TCP, dan IP header. Contoh pada IP versi 4. Lalu untuk IP versi 6, ini adalah data, kemudian header transport, TCP, lalu kemudian IP header, lalu kemudian ada extension header. Lalu kemudian bedanya dengan setelah di ESP kan menggunakan transport mode, kita lihat di sini ada tambahan ESP header dan ESP trailer dan ESP autentikasi. Sama seperti tadi penjelasannya, yang di encrypt nanti akan mulai dari ESP trailer hingga TCP.
Kemudian untuk autentikasinya hingga ASP header. Lalu untuk IP versi 6 juga sama. Nah, di sini ada tambahan saja, yaitu hop by hop, destination, routing, dan fragmentation ya. Tapi itu tidak masuk kepada encrypt dan autentikasi. Tetap encryptnya hingga sebelum ASP header dan autentikasinya hingga ASP header. Jadi kalau ditanya di quiz, bedanya itu. Lalu kemudian tunnel mode. Pada konsep tunnel mode, ini akan disisipkan ASP header, tapi ada seperti yang tadi, IP header yang baru ya, frame untuk protokol IP header yang baru. Lalu untuk IP versi 6 juga tetap sama, bedanya dia ada extended headers ya, extended headers, tapi tetap tidak masuk pada encrypt dan autentikasi. Nah, kemudian kita lihat gabungan dari SA ya, Security Association. Gabungan dari Security Association. Nah, ini penggunaan ESP dan AH ini katanya sifatnya diimplementasikan individual ya, tidak bisa kedua-duanya. Tapi jika kita bisa atau mau membandel, menggabungkan keduanya, bisa ada beberapa cara. Yang transport agency dan iterated tunneling. Nah, ini kalau mau dipakai dua-duanya. Secara konsep dia tidak bisa dipakai karena perbedaan cara konsepnya ini tadi ya. Tapi jika dia mau digunakan keduanya, maka harus menggunakan konsep combining SA ini. Itu nanti kalau ditanya di quiz ya. Lalu kemudian kita lihat pada pendekatan ini, nah user yang pertama menerapkan ESP ke data untuk diprotek, lalu kemudian menambahkan autentikasi data field. Nah, kita lihat di sini. Lalu kemudian, nah ini belum ya, belum caranya CSA ini ya. Ini masih penjelasan lagi tentang semacam resume tentang ESP ini. Lalu yang kedua, konsep tunnel dan transport ini diterapkan pada ciphertext daripada diterapkan pada plaintext ya. Kita lihat tadi konsep ESP ini tadi diterapkannya pada ciphertext, bukan pada plaintext. Nah, lalu ini kita lihat yang dua cara tadi ya, transport agency dan iterative tunneling ya. Ini ada dua ini penjelasannya, dua halaman ini. Transport agency. Jadi jika ingin digunakan autentikasi header dan ESP tadi, caranya adalah bisa dengan dua cara, transport agency dan tunneling tadi. Tunneling, tunneling bundle. Nah, ini kita lihat di sini penjelasannya sekilas saja ya ini ya. Nah, proses pada kasus ini ESP digunakan tanpa autentikasi, lalu enkripsi diterapkan pada IP payload, lalu autentikasi header kemudian diterapkan pada transport mode. Ya. Lalu kemudian keuntungan dari pendekatan ini adalah autentikasi dapat mengcover lebih banyak field dari frame-nya ya. Nah, kerugiannya adalah overhead ya. Jadi dia ada mengalami overhead dibanding dengan tidak digabungkan. Nah, tapi tidak terlalu detail ya. Jadi kita cukup memahami bahwa caranya kalau mau diterapkan dua-duanya antara autentikasi header atau AH dengan ESP, enkapsulasi security payload protocol, salah satunya caranya dengan transport agency. Lalu yang kedua dengan transport tunnel bundle. Nah, ini juga tidak detail ya dibahas ya. Kita cukup tahu dua cara ini aja. Lalu kemudian kita lihat tentang key management ya, key management.
Nah, key management ini adalah bagian dari IP security, di mana nanti dia fungsinya menentukan dan mendistribusikan secret key ya. Nah, kita lihat di sini, nah, secara permintaan kita lihat nanti akan ada konsepnya seperti key exchange pada Davy Hellman ya, semacam itu juga, yaitu proses pertukaran kunci antara transmit dan receive, di mana kedua-duanya harus memiliki kunci yang sama nanti pada akhirnya. Nanti kita akan singgung juga tentang proses mode ya, proses mode untuk mendapatkan kunci yang sama. Kita lihat. Nah, ini ada Internet Security Association and Key Management Protocol, ISAC-MP ya, atau OCLI ya. Yang default dari Automatic Key Management Protocol dari IP Security terdiri dari dua. Yang pertama OCLI Key Determination Protocol dan yang kedua adalah ISAC-MP ya. Kita lihat satu-satu. Internet Security Association Key Management Protocol atau ISAC-MP, dia memberikan atau menyediakan framework ya jadinya ya. ISAC-MP ini dia menyediakan framework untuk manajemen key. Lalu dia menentukan prosedur dan format paket untuk proses pembangunan, negosiasi, modifikasi, dan mendelete dari Security Association tadi. Lalu kemudian dia memiliki protokol exchange key, kemudian algoritma enkripsi, dan metode autentikasi sendiri. Sedangkan OCLI protokol, dia adalah protokol pertukaran kunci yang base-nya adalah Diffie-Hellman algorithm ya. Diffie-Hellman algorithm. Nah, kemudian dia menyediakan tambahan security, pertama pertukaran cookies ya, pertukaran cookies, kemudian dia ada fungsi hash ya, fungsi hash ini kita singgung di pertemuan 6 ya, atau pertemuan 7, yaitu di mana ada source IP header, destination IP header, source UDP port, destination UDP port, dan local script ya. Lalu local script ini secara periodik berubah. Kemudian dia juga bisa untuk mendeteksi replay attack. Lalu dia melakukan autentikasi di Diffie-Hellman exchange berdasarkan digital signature, public key enkripsi, atau enkripsi yang menggunakan metode simetrik. Ya, kemudian dia menentukan autentikasi header atau enkapsulasi security protokol, pellet protokol, kuncinya. Dia menentukan kunci dari AH atau SP untuk tiap-tiap IP security yang menggunakan security association. Nah, ini bedanya. Lalu kita lihat Internet Key Exchange ya, Internet Key Exchange, yaitu negosiasi IP security tunnel antara dua IP security, pasangan dua IP security. Lalu dia melakukan negosiasi parameter dari IP security protocol. Lalu dia melakukan pertukaran public key, lalu kemudian autentikasi, lalu manajemen key setelah perubahan, lalu kemudian melakukan proses key exchange itu sendiri. Lalu kemudian standarnya adalah RFC 4306 IKE versi 2 protokol, Internet Key Exchange Protocol. Nah, lalu kita lihat Internet Key Exchange Improvement pada DH ya, pada DH Diffie-Hellman. Dia menggunakan cookies lalu untuk memprotek clogging attack. Lalu dia menggunakan nonce untuk memprotek
replay attack, serangan dari replay attack. Lalu kemudian dia membutuhkan script key untuk melakukan protect MITM attack. Ya. Nah ini kita lihat DH dengan cookies, prosesnya adalah ini ada initiator, kemudian ini ada responder. Kita lihat di sini value-nya yang diketahui adalah P dan G ya. P dan G. Ingat mungkin ya, dua variabel yang disepakati diketahui oleh antara sender dan receiver. Lalu kemudian ini initiator mengirimkan cuki one, lalu kemudian responder membalas dengan mengirimkan cuki one dan cuki R. Nah, di sini di inisiator itu key exchange yang satu itu diambil dari G pangkat I mod P. Ya. G pangkat I mod P. Lalu kemudian inisiator akan mengirimkan cuki one, cuki R, dan key exchange 1. Lalu kemudian responder dia akan menghitung key exchange dari R dengan formula G pangkat R di mod P ya. Lalu kemudian dia mengirimkan cuki one, cuki R, dan key exchange R. Lalu kemudian kita bisa dapatkan script key-nya yaitu G pangkat I R mod P. Ya, secara konsep mirip dengan yang kita singgung untuk mencari K atau key pada pertemuan 6 atau 7 ya. Nah, lalu kemudian kita kembali lagi ke konsepnya IKE, paste, dan mode. Jadi IKE ini ada dua, ada yang fase 1, ada yang fase 2. Nah, fase 1 itu fungsinya untuk security pertama. Lalu fase yang kedua adalah untuk isinya. Nah, kita akan beralih pada slide yang tambahan. Sebentar. Nah, ini agar lebih lengkap. Ya, ini adalah establish IP security tunnel. Ya. Nah, untuk membahas tentang dua fase IKE tadi, ini kita gunakan slide tambahan ini, di mana dia untuk membangun establish sebuah tunnel, dia menggunakan protokol yang disebut dengan Internet Key Exchange. Terdiri dari dua, IKE fase 1 dan IKE fase 2. Nah, kemudian fungsinya sama seperti tujuan dari awal pembahasan ini, yaitu negosiasi untuk enkripsi, autentikasi, dan hashing, dan protokol lain. Lalu kemudian ada juga ISAC-MP yang tadi, Internet Security Association dan Key Management Protocol Association. Nah, sekarang kita coba lihat penjelasan dari IKE fase 1. Dia digunakan untuk manajemen traffic, ya. Menggunakan security method untuk membangun second tunnel. Nah, itu dia ya. Jadi fase 1 digunakan adalah untuk security pertama, yang nanti digunakan untuk pembangunan security yang kedua, yang disebut IKE phase 2 tunnel atau IP security tunnel. Gunanya untuk manajemen traffic juga. Kita lihat nih gambarannya seperti ini. Lalu kemudian penjelasan lebih lengkap dari phase 1 itu yang step pertama adalah negotiation. Lalu kemudian dia ada fungsi hashing di situ menggunakan MD5 atau SHA. MD5 pernah kita singgung, SHA-nya memang belum. Lalu kemudian dia melakukan proses autentikasi, yaitu pre-share key atau digital certificate, ya, PSK ya, pre-share key atau digital certificate. Lalu kemudian ada Diffie-Hellman group, ya, Diffie-Hellman tetap digunakan di sini. Kemudian lifetime, ya, berapa lama IKE fase 1 itu akan berada.
Tiap-tiap vendor menggunakan lifetime yang berbeda penjelasannya. Lalu enkripsinya menggunakan DES3DES atau AES, ya, temuan yang kedua. Lalu kemudian fase kedua itu yaitu ini masih IKE fase 1, fungsi yang step kedua ya, Diffie-Hellman Key Exchange, lalu autentikasi juga. Nah, sekarang ini IKE fase 2, gunanya untuk memprotek user data. Ya. Di sini ada beberapa macam proses, yaitu autentikasi header atau AHA, lalu ada juga ESP, nah, enkapsulasi security payload, yang penerapannya tentu tadi harus satu-satu, atau jika ingin digunakan sekaligus, bisa menggunakan combining security association. Ada dua ya, adjacent dan tunneling transport. Nah, kedua protokol ini support transport mode dan tunnel mode. Ya, ini dijelaskan di awal tadi ya. Oke, nah itu tambahan dari penjelasan untuk Internet Key Exchange ya. Lalu kemudian kembali ke slide yang PDF. Di akhir-akhir ada summary di situ. Di akhir-akhir ada summary. Di mana di sini disampaikan tentang summary dari ESP, enkripsi, kemudian IKE, lalu kemudian, nah ini dia summary-nya adalah tentang IP Security Overview, IP Security Policy, kemudian enkapsulasi Security Payload Protocol, kemudian Combining Security Association, dan Internet Key Exchange. Referensinya masih yang sama, bahannya adalah IP Security Internet Key Exchange Protocol. Sampai di sini, silakan teman-teman jika ada yang mau ditanyakan. Saya capture dulu. Oke, pertemuan 10, kuisnya bukan yang di LMS ya, kuisnya ada menunggu dari tim dosen yang lain yang memang untuk membuat itu.